Kisah Raja Dapuntahyang Srijayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Prolog dari kabut sungai dan hutan yang purba. Di tanah yang basah oleh sungai-sungai raksasa, di mana kabut pagi seakan menggantung di antara pucuk pohon beringin, seorang bayi laki-laki lahir dalam sebuah permukiman kuno di tepi aliran besar Musi. Tahun itu berada pada abad ke-7, lama sebelum dunia mengenal batas-batas negeri. Ia dinamai Dapuntahyang, sebuah nama yang berarti pemimpin suci, pemegang anugerah dewa. Kelak, ia memahat namanya dalam sejarah Nusantara sebagai Srijayanasa, pendiri kerajaan maritim terbesar pada zamannya, Sriwijaya. Bagian 1, anak sungai dan roh-roh leluhur. Sejak kecil, Dapuntahyang lebih akrab dengan suara dayung daripada suara manusia. Ayahnya adalah seorang pemimpin klan pelaut, sementara ibunya seorang penjaga adat yang dihormati. Mereka mengajarkannya bahwa sungai adalah ibu dan laut adalah ayah. Ketika anak-anak lain berlari di tanah, Dapuntahyang belajar menaklukkan arus. Ketika anak-anak lain tidur, ia duduk memandang bulan jatuh ke permukaan air, mendengarkan bisikan ruh nenek moyang. Di usia yang masih belia, tubuhnya telah ditempa alam. Otot lengan mengeras oleh dayungan, matanya tajam oleh latihan berburu, dan telinganya cekatan memahami arah angin. Namun yang membuatnya berbeda bukan sekadar kekuatan fisik, melainkan rasa tak puas terhadap dunia yang terpecah-pecah menjadi suku, klan, dan pemimpin kecil yang saling bermusuhan. Tanah dan air ini terlalu luas untuk dipimpin oleh perpecahan, katanya pada suatu malam kepada sang ayah. Lelaki tua itu hanya tersenyum. Jika kau ingin mempersatukan mereka, kau harus menjadi lebih dari sekadar pemimpin. Kau harus menjadi legenda. Kata-kata itu tinggal dalam hatinya seperti api kecil. Bagian 2, pemuda yang mencari takdir. Ketika menginjak remaja, Dapuntahyang menjalani perjalanan sakral menyusuri sungai besar ke hulu. Dalam sebuah gua pertapaan yang dikelilingi lumut dan batu basah, ia bermeditasi berhari-hari. Di sanalah ia melihat visi. Lautan luas dipenuhi perahu-perahu bertanda lambang burung Garuda, daratan dataran jauh tunduk pada satu pusat kekuatan, dan jalur perdagangan antara India, Tiongkok, serta negeri-negeri Asia Tenggara berada dalam genggamannya. Ketika ia keluar dari pertapaan itu, para tetua desa melihat sesuatu berbeda pada dirinya, sebuah ketegasan yang tak dimiliki manusia biasa. Ia pulai mengumpulkan para pemuda dari berbagai suku, melatih mereka dengan disiplin, mengajarkan mereka untuk tidak hanya berperang, tetapi juga berniaga, berdiplomasi, dan menguasai laut. Mimpi besarnya tumbuh menjadi tekad, mendirikan kerajaan bahari yang akan menjadi pusat kekuatan terbesar di tanah Melayu. Bagian 3, Sidayatra, perjalanan suci penaklukan. Pada suatu hari yang kelak diabadikan dalam prasasti yang kini dikenal sebagai Prasasti Kedukan, Bukit Dapuntahyang memulai sebuah perjalanan besar yang disebut Sidayatra, perjalanan suci menuju kejayaan. Ia berangkat bukan dengan ratusan melainkan ribuan pengikut, membawa perahu-perahu besar penuh senjata, perbekalan, dan doa. Tujuan mereka jelas, menyatukan sungai-sungai, pelabuhan-pelabuhan, dan kota-kota dagang di bawah satu panji, Sriwijaya. Di sepanjang perjalanan, ia menundukkan kelompok-kelompok perompak yang menguasai selat. Ia membebaskan pelabuhan yang dikuasai kepala-kepala suku Angku. Ia menjalin persahabatan dengan biksu-biksu, Buddha di hutan Sumatera dan Semenanjung Melayu. Dan ia membuka jalur perdagangan yang aman antara timur dan barat. Para pengikutnya menyebutnya Srijayanasa, sang pembawa kejayaan. Bagian 4, berdirinya Sriwijaya. Di muara sungai besar yang menghadap Laut Cina Selatan, Dapuntahyang mendirikan istana kayu pertama. Ia memerintahkan pembangunan dermaga, gudang penyimpanan, dan benteng pelindung. Namun kehebatannya bukan sekadar merebut tanah, melainkan membangun jaringan kekuasaan yang mengikat. Yang dilakukan Srijayanasa selama hidupnya: 1. Menyatukan wilayah-wilayah penting Nusantara bagian barat. Ia menguasai daerah sekitar Jambi, dataran rendah Musi, Kepulauan Bangka Belitung, Semenanjung Melayu, dan pelabuhan-pelabuhan yang strategis di Selat Malaka. Semua ini membuat Sriwijaya menjadi pusat perdagangan terbesar pada masanya. 2. Membangun armada laut yang dahsyat. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan pelaut. Kapal-kapalnya menguasai jalur rempah, mengamankan perdagangan, dan mendatangkan kekayaan luar biasa. 3. Menjadikan Sriwijaya pusat pendidikan Buddha Mahayana. Para biksu dari Tiongkok, India, hingga Tibet datang belajar ke pusat-pusat kajian yang ia dirikan. Pelancong terkenal dari Tiongkok, seperti Itsing, meski datang sesudah masa Jayanasa, menulis bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran Buddha yang paling maju di seluruh dunia timur. 4. Mengatur administrasi yang terstruktur. Ia membentuk sistem pemerintahan laut berbasis jaringan pelabuhan, bukan pegunungan dan benteng darat. Ini menjadikan Sriwijaya unik dan jauh lebih modern dibanding
banyak kerajaan daratan. 5. Mengukuhkan ekonomi berbasis perdagangan internasional. Ia memastikan Sriwijaya mengendalikan perdagangan emas, kapur barus, rempah-rempah, kayu gaharu, dan sutra. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok tak bisa lewat tanpa singgah di wilayahnya. Bagian 5. Tahun-tahun senja Sang Maharaja. Setelah bertahun-tahun memimpin, Dapun Tehiang semakin dihormati sebagai Maharaja, ayah lautan penakluk kabut. Rambutnya memutih seperti buih gelombang, namun matanya tetap tajam memandang masa depan. Ia menyerahkan sebagian tugas kepada para penerus, tetapi tetap menjadi cahaya yang memandu. Pada akhir hidupnya, ia kembali ke tempat masa kecilnya, sebuah tepi sungai yang tenang. Di sana ia duduk memandangi air mengalir, sama seperti puluhan tahun lalu saat ia bermimpi menjadi legenda. Kerajaan ini bukan milikku, katanya pelan pada para pengikutnya. Kerajaan ini milik lautan, milik angin, milik jalur yang menghubungkan semua manusia. Dalam ketenangan air sungai, Srijayanasa mengembuskan napas terakhir, menyatu dengan roh leluhur yang dulu memanggilnya. Epilog, warisan sang pendiri. Setelah wafatnya, Sriwijaya tumbuh semakin besar, menjadi kekaisaran laut yang bertahan beberapa abad. Semua itu berakar dari satu, manusia yang berani bermimpi mempersatukan dunia yang tercerai. Nama Dapun Tehiang Srijayanasa hidup selamanya sebagai pendiri Sriwijaya, raja besar yang menulis bab pertama kejayaan Nusantara. Apa saja yang Dapun Tehiang Srijayanasa lakukan semasa hidupnya? 1. Melakukan perjalanan suci, Sidayatra, yang monumental. Peristiwa ini tercatat dalam prasasti Kedukan Bukit. Dapun Tehiang memimpin sebuah perjalanan suci dan ekspedisi besar untuk membangun kekuasaan politik baru. Ini bukan sekedar ekspedisi militer, tetapi juga ekspedisi spiritual dan integrasi wilayah. 2. Menyatukan banyak wilayah di Sumatera dan Semenanjung Melayu. Selama hidupnya, ia menggabungkan berbagai daerah penting yang sebelumnya terpecah-pecah menjadi wilayah sekitar Palembang, daerah Jambi, perairan Selat Bangka, pelabuhan di Kepulauan Melayu, jalur-jalur sungai strategis, kota-kota dagang sepanjang pesisir. Ia berhasil menyatukan semuanya di bawah Panji Sriwijaya. Dengan mendirikan kerajaan Sriwijaya, inilah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Dapun Tehiang membangun pusat pemerintahan, pelabuhan utama, benteng pelindung, armada perahu besar, jaringan administrasi berbasis pelabuhan. Kerajaan ini menjadi kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara pada masanya. 4. Membangun armada laut yang kuat dan teratur. Ia menciptakan kekuatan laut yang sangat besar dengan perahu-perahu besar yang dapat membawa banyak prajurit, pasukan laut yang terlatih, jalur patroli yang menjaga keamanan selat dan sungai, sistem pos perdagangan berbasis air. Hal ini menjadikan Sriwijaya penguasa Selat Malaka. 5. Menguasai jalur perdagangan internasional. Di bawah Dapun Tehiang, Sriwijaya mengendalikan perdagangan, rempah-rempah, emas, gaharu, kapur barus, hasil hutan, sutra. Setiap kapal dari India dan Tiongkok wajib singgah di wilayah kekuasaannya. Hal ini menjadikan Sriwijaya sangat makmur. 6. Membangun hubungan dengan biksu dan pusat agama Buddha. Dapun Tehiang mendukung pembinaan vihara, pendidikan para biksu, penyebaran ajaran Buddha Mahayana, hubungan dengan pusat-pusat agama di India. Inilah dasar yang membuat Sriwijaya terkenal sebagai pusat pendidikan Buddha selama beberapa ratus tahun. 7. Mengembangkan administrasi pemerintahan dan hukum laut. Ia menciptakan sistem pemerintahan yang baru, berbeda dari kerajaan daratan. Kekuasaan berbasis sungai dan pelabuhan, pejabat-pejabat yang mengawasi pelabuhan dagang, sistem pajak atas kapal asing, aturan ketat untuk keamanan jalur laut. Sistem ini menjadikan Sriwijaya sangat efisien dan kaya. 8. Menjaga stabilitas keamanan di seluruh perairan. Ia menumpas perompak, kelompok bersenjata suku-suku kecil, penguasa lokal yang mengganggu jalur perdagangan. Dengan keamanan stabil, pedagang internasional lebih percaya kepada Sriwijaya. 9. Memulai ekspansi politik melampaui Sumatera. Ekspansi ini dilakukan melalui kekuatan ekonomi, jaringan diplomasi, pernikahan politik, dukungan agama, serta armada perang. Kerajaan Sriwijaya mulai diakui oleh India Selatan, Jawa, Semenanjung Melayu, Tiongkok, walau lebih kuat terjadi setelahnya. 10. Membangun fondasi yang membuat Sriwijaya jaya ratusan tahun. Warisan terbesar Dapun Tehiang bukan sekadar wilayah, tetapi jaringan perdagangan, sistem maritim, pusat pembelajaran, stabilitas politik, hubungan internasional. Hal inilah yang membuat Sriwijaya bertahan sangat lama, bahkan ketika banyak kerajaan lain runtuh. Bagi kesimpulan singkat, Dapun Tehiang Srijayanasa memulai perjalanan Sidayatra, menyatukan wilayah-wilayah penting, mendirikan kerajaan Sriwijaya, membangun armada laut terbesar pada masanya,
menguasai jalur perdagangan internasional, mendukung berkembangnya agama Buddha, membentuk sistem pemerintahan laut, menjaga keamanan jalur dagang, memperluas pengaruh politik, menciptakan fondasi kejayaan Sriwijaya selama berabad-abad. Ia adalah arsitek kebangkitan Nusantara pada abad ke-7.